ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Flora. Silakan Mbak Flora. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Mbak Flora sudah memimpin doa untuk hari ini. Sebelum lanjut ke materi, Bu Lela mau cek kehadiran. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Siapa? Cipaul, kenapa? Sakit. Sakit di pondok. Semoga Mbak Cipaul lekas diberikan kesehatan ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar materi algoritma. Silakan dibuka bukunya. Materi algoritma. Bawa kan bukunya? Kalau misal nggak bawa, silakan bareng sama teman sebelahnya ya. Beliau mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dulu. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian algoritma dan perannya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan sederhana. Beliau mau nanya, ini kan tadi udah dibahas ya materinya algoritma. Adakah yang sudah membaca bukunya tadi malam? Algoritma itu apa? Oke, Mbak Tanaya, silakan. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis berdasarkan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Iya, terima kasih Mbak Tanaya. Betul yang disampaikan oleh Mbak Tanaya tadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma, ini ada contohnya nih, algoritma apa aja. Mungkin kamu di kehidupan sehari-hari sudah menerapkan algoritma, tapi kita tanpa sadar, oh ternyata ini algoritma. Untuk contohnya, kamu biasa ngirim pesan lewat WA ke temanmu. Terus yang kedua apa lagi? Membuat mie instan gampang. Kamu bisa ya? Membuat mie instan itu caranya gimana? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Misal siapkan 1 bungkus mie, mau mie rebus atau goreng. Terus selanjutnya siapkan panci, mangkok, terus sendok sama garpu. Selanjutnya langkah kedua, masukkan air ke dalam panci. Terus letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompor di api di kompor ya. Terus langkah selanjutnya, bukan. Selagi menunggu air mendidih, dibuka bungkus mie-nya, dikeluarkan mie-nya, pisahkan mie-nya dari bumbu. Terus berapa? Oh
Bisa dimengerti nggak? Bisa. Jadi ini tadi maksudnya urutan langkah-langkah logis dan sistematis. Logis itu bisa dimengerti oleh kita. Sistematis urutan langkah-langkahnya tadi urut. Oh kalau misal tadi sudah memasukkan mie ke dalam panci, selanjutnya apa? Selanjutnya ciri-ciri algoritma ada kan di LKS-mu? Ya, ciri-ciri algoritma yang pertama itu ada apa? Ketepatan. Algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu. Jadi urutannya jelas, dalam penulisannya juga jelas, tidak ambigu, tidak memiliki makna ganda. Kalau ambigu kamu bisa menerapkan langkah-langkah itu? Tidak. Yang kedua ada menyusun jumlah langkah atau instruksi. Menyusun jumlah langkah atau instruksi. Jadi kalau bikin algoritma setelah menyusun sejumlah langkah itu harus berhenti. Jadi nggak terus selamanya. Tadi contohnya kayak bikin mie, setelah mie-nya jadi matang, ya udah bisa dinikmati kan? Udah berhenti, ada tujuannya. Terus selanjutnya efektif. Efektif itu apa? Seluruh instruksi yang ingin dikerjakan harus disampaikan secara jelas dan efektif. Instruksinya itu harus jelas yang tadi. Yang selanjutnya disusun dari awal hingga akhir. Kalau bikin algoritma ya ada awalannya, ada akhirannya, atau ada inputnya, ada outputnya. Di antara input dan output itu ada prosesnya. Tadi kayak contoh yang awal bikin mie, inputnya apa? Menyiapkan bahan untuk membuat mie rebus. Terus outputnya, hasilnya mie-nya siap disantap. Prosesnya tadi ada banyak, dari merebus mie, terus bumbunya disiapkan. Terus selanjutnya ada tujuan atau akhir algoritma. Kalau ada masalah, tadi masalahnya membuat mie, ada tujuannya, tujuannya mie siap untuk disajikan. Paham? Selanjutnya cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma atau penyajian algoritma itu ada 3. Apa saja? Coba salah satu menyebutkan yang ada di LKS materinya. Kayak boleh langsung deh Mbak Konita, coba. Apa saja 3? Yang ketiga pseudo voice. Ada yang sudah belajar materi ini? Belum. Oke. Belajar bareng ya. Penyajian algoritma itu ada 3. Yang pertama bahasa natural atau deskriptif. Bahasa natural atau deskriptif itu bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Itu bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kita. Terus yang kedua ada flowchart. Flowchart itu diagram, ada simbol-simbolnya. Di LKS aja ya, simbol-simbolnya ada banyak. Terus yang terakhir pseudocode itu mirip-mirip bahasa pemrograman. Ini lebih mudah untuk mengaplikasikan ke pembuatan programnya. Tapi hari ini kita belajar pakai bahasa natural aja dulu, yang lebih mudah dipahami ya. Untuk selanjutnya bisa membahas flowchart dan pseudocode. Udah paham ya contoh-contohnya? Paham? Ada yang perlu ditanyakan sebelum Bu Lela kasih tugas? Yuk, belum? Untuk tugasnya itu secara
bantuin ibu bikin nasi nggak? Masak nasi nggak? Iya. Terus cuci tangan ya udah. Zaman corona kita menerapkan tuh cuci tangan. Ada nih langkah-langkahnya. Buat nasi goreng. Pernah bikin nasi goreng? Pernah. Tahu kan cara-caranya? Gimana? Nah, cewek bisa masak nggak ya?
Sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Boleh dimulai untuk menyampaikan hasil diskusimu. Untuk presentasinya ya, tadi kan udah disuruh menentukan siapa yang jadi pembawa acaranya, siapa yang menyampaikan hasil diskusi. Untuk pembawa acara atau moderatornya, yang pertama salam, terus perkenalan dari kelompok berapa, anggotanya siapa aja, ya. Terus mempersilakan untuk penyampai hasil diskusi untuk menyampaikan. Paham? Nanti diulang. Mau kelompok mana dulu? 1, 2, 3, 4. Kelompok mana dulu yang udah siap? Kelompok 2 sudah siap? Siap? Ya udah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Tiara. Di sebelah saya ada Kusno, sebelahnya lagi ada Farah, sebelahnya lagi ada Nafa, dan sebelahnya lagi ada Tanaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi langkah-langkah dalam membuat nasi goreng yang akan disampaikan oleh Tanaya. Langkah-langkah dalam membuat nasi goreng adalah: yang pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng seperti nasi, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, garam, minyak, dan santan. Yang kedua, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan santan. Yang ketiga, siapkan tambahan rempah seperti kompor, gas, gula, dan kunyit. Yang keempat, letakkan wajan di atas kompor dan nyalakan kompor. Yang kelima, tuangkan minyak secukupnya atau secukupnya. Keenam, tunggu hingga minyak panas. Ketujuh, setelah minyak panas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke wajan. Yang delapan, masukkan nasi secukupnya lalu diaduk. Yang kesembilan, biarkan nasi goreng berkuah kering lalu nasi siap disantap. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan oleh kelompok 2, urutan langkah-langkah dalam membuat nasi goreng, urutan langkah-langkahnya udah dipahami nggak? Udah. Urutannya sudah runtut, sistematis? Sudah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 udah nih. Siapa lagi yang udah siap? Oh, kelompok 3 silakan. Kelompoknya Angel, Ruslan, Lutfi, Hawa, dan Iswara. Siapa yang mau jadi moderator? Angel. Yang keras jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Nurina, Ulfa, Lutfi, Hawa, dan Iswara. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi urutan langkah-langkah membuat nasi. Untuk hasil diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh Iswara. Yang pertama, ambil beras sesuai kebutuhan atau secukupnya. Yang kedua, cuci beras sampai bersih. 3. Tambahkan air sesuai takaran. 4. Memasukkan beras ke dalam ridge cooker.
5. Tutup rice cooker dengan tekan tombol cook. Yang keenam, tunggu hingga nasi matang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini kelompok 3 memasak nasi itu mirip sama kelompok 1. Ada apa tanggapan? Ini temanya sama ya, aktivitasnya. Ada tanggapan? Apa sama? Caranya? Sama. Iya. Kamu masaknya pakai rice cooker juga? Kayak aku di rumah sekarang udah serba canggih ya, udah nggak zaman pakai ini kayak bakar. Ya. Untuk langkah-langkahnya memasak nasi udah sering kita lakukan sehari-hari ya, udah paham. Oke, terima kasih kelompok 3. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini dengan saya Damira Harga, Fatimah Citra, Damai Zahra, dan Nindi dan Tian. Di sini kami akan mempresentasikan langkah-langkah mencuci tangan yang akan disampaikan oleh Tian Halki Satya. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir dan ambil sabun pada telapak tangan. Yang kedua, gosok sabun dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, gosok bagian punggung tangan. Yang keempat, gosok bagian jari-jari tangan. Yang kelima, bersihkan ibu jari dan kuku kuku. Yang keenam, bilas tangan hingga bisa sabun hilang dan keringkan tangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok 4, cara mencuci tangan. Langkah-langkahnya sudah urut kan? Sudah. Bisa diterapkan? Sudah mendengarkan urutan langkah-langkahnya kok bisa membayangkan habis tangannya dibasahi ini paham? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Jangan duduk. Dari 4 kelompok sudah menjelaskan urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang kamu pilih ya. Untuk penerapannya atau mengurutkan langkah-langkahnya itu sudah bagus, sudah baik. Berarti sudah paham ya algoritma itu langkah-langkahnya gimana. Nah, apa tantangannya kalian hadapi saat menyusun algoritma dalam kelompok? Ada yang mau menyampaikan? Apa tantangannya? Ya, silakan Mbak Farah. Bingung dalam menggunakan kalimat yang kurang jelas atau kurang spesifik. Oke, bingung dalam menggunakan kalimat yang kurang jelas atau spesifik. Jadi kamu dapat pilih aktivitas membuat nasi goreng. Untuk kalimatnya yang bingung yang mana? Urutan dalam memilih kalimat habis ini tuh gimana? Yang baik tuh gimana kalimatnya supaya bisa dipahami oleh pembaca? Iya. Oke, ada lagi kelompok lain? Ada lagi? Oke, kelompoknya Jihan. Oke, Mbak Jihan. Perbedaan pendapat antar kelompok. Perbedaan pendapat antar kelompok. Perbedaan ya. Tiap kelompok kan ada 5 orang nih. Tiap kepala isinya beda-beda. Untuk tadi aktivitasnya memasak nasi. Untuk masak nasi, aku kalau masak nasi tuh kayak gini, bukan ini dulu. Ya. Misal
Ya, gitu. Terus ada lagi? Atau sama? Ada lagi? Tidak. Yang kedua, apakah algoritma yang kalian buat tadi itu bisa digunakan oleh orang lain dan mengapa? Bisa nggak algoritmamu dipakai atau diterapkan oleh orang lain, oleh orang yang awam atau tidak tahu, misal langkah-langkah memasak nasi goreng, tidak tahu cara membuat nasi dengan rice cooker, bisa diterapkan nggak? Bisa, bisa. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa diterapkan? Oke, Mbak Lutfi, kenapa bisa diterapkan? Ya, urutan langkah-langkah yang kamu buat itu logis, sistematis, jadi bisa dipahami. Mungkin juga menggunakan bahasa yang jelas. Ya, menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan bahasa sehari-hari. Dari kegiatan kelompok ini, apa materi yang kamu dapat atau ilmu yang kamu dapat? Ada yang mau menyampaikan? Apa ilmu yang kamu dapat? Algoritma, iya algoritma. Kita belajar algoritma. Algoritmanya apa? Menyusun langkah-langkah. Ayo Bazihan, nggak usah malu-malu Bazihan. Menyusun langkah-langkah secara ilmunya dalam menyusun langkah-langkah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham materi algoritma, sudah menerapkannya juga. Hari ini kita kuis, silahkan dibuka komputernya. Kita masuk ke kuis. Tadi kan udah belajar ya materi algoritma. Kuis, silahkan. Satu komputer berdua, bertiga, nggak apa-apa. Kuisnya kita pakai Quizzes, silahkan dinyalakan komputernya. Soalnya hanya 7 pilihan ganda, materi tentang algoritma, pakai Quizzes. Kalau komputernya udah nyala, silahkan masuk ke Chrome atau Mozilla sesuai yang ada di komputermu. Ini kodenya, silahkan dimasukkan 372597. Sudah bisa masuk semua? Belum. Enter coding. Silakan input namanya. Kalau misal satu komputer berdua, ya misal Tanaya dan Konita. Sudah semua? Sudah? Dari kuis hari ini soalnya mudah atau gampang atau
biasa aja. Soalnya gimana? Udah ya, kan terkait algoritma. Tadi ada soal algoritma itu apa, terus algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja. Terus algoritma tuh maksudnya gimana? Ya. Nilainya udah bagus-bagus. Walaupun mungkin masih ada yang beberapa soal salah menjawab. Oke, tepuk tangan untuk kita. Dari belajar algoritma, kamu jadi tahu apa? Pembelajaran hari ini kamu jadi algoritma ini ternyata gampang ya bikin algoritma ternyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tuh begini. Pembelajaran hari ini gimana? Oh, kuis ya, menyenangkan. Oh, oke, besok kalau ada pembelajaran lagi pakai kuis biar menyenangkan terus ya. Simpulan pembelajaran hari ini apa? Dengan memahami konsep berpikir algoritma, kita dalam memecahkan masalah menjadi lebih efisien dan apa suara efisien dan sistematis dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari dan bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup kegiatan hari ini, kita tolong ya salah satu atau dua LKPD-nya dikumpulkan untuk penilaian kelompok. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertutup. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas materi flowchart. Tadi kan belum dibahas ya. Hari ini kita belajar materi yang penyediaan algoritmanya itu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Minggu depan kita bahas flowchart, dari simbol-simbolnya apa aja, terus cara menyusunnya gimana. Belajar dulu ya minggu depan ya.